Oke sob, balik lagi bro. Ini lanjutan dari video yang Satria review korban packing head satu lembar ya. Jadi sampai noken asnya baret dan banyak problemnya ya. Berisik juga di daerah head ini. Ada waktu waktu cek pertama juga di analisanya emang ada ini ya, ada baret dan spasi di noken as sama headnya. Jadi hari ini nanti akan kita benahin ya. Nah, ini nanti pertama kita akan halusin dulu bagian jurnal tengah dari noken as intake ya. Nah, videonya agak panjang jadi nanti akan saya percepat dan ada yang saya potong aja kalau yang kelamaan. Tapi yang di bagian pentingnya akan saya tunjukin ya. Jadi biar kita sama-sama belajar ya bro. Oke sob, buat yang pemula ya sob. Kalau yang para senior-senior yang udah master mah skip aja bro. Dilanjut aja sob. Buat pemula aja biar kita sama-sama belajar ya. Nah ini yang kemarin dicek juga ya. Jadi di X-nya juga ada ini ya, ada spasi juga. Nanti akan kita halusin semua. Jadi ini pengerjaan agak cukup memakan waktu ya. Jadi kan kita kerjakan step by step. Oke sob. Jadi langkah awal nanti step pertama akan kita halusin dulu bagian jurnal noken as yang bagian tengah ya. Itu yang baretnya parah. Jadi harus kita halusin dulu dengan metode yang saya gunakan, yaitu menggunakan pasta skir yang biasa digunakan untuk skir klep ya. Nanti kita pakai pasta skirnya yang kasar duluan, terus yang selanjutnya kita haluskan pakai yang bagian halus ya, seperti skir klep aja. Nah jadi kalau masalah berisik atau ada yang space di daerah noken as dan head ini dan cangkang, kalau cuma sekedar papas cangkang atau head itu cuma hilangin berisiknya doang ya. Jadi tidak menjamin untuk presisi. Nah ini step pertama ya. Kita akan skir dengan skir klep bagian tengah dari jurnal noken as intake. Pakai, jangan lupa rantai ketengnya ya. Nanti kita akan memutar-mutar noken as ini dengan menggunakan rantai timingnya. Simak aja ya bro. Jadi seperti ini prosesnya bro. Bautnya jangan langsung kita kencangin ya, baut yang dicangkang itu. Karena kalau kencang dia akan seret. Pelan-pelan aja. Nanti kalau udah berasa putarannya agak halus, udah lancar, baru kita mulai pengencangan lagi bautnya. Nah, nanti kita putar-putar terus ya. Selanjutnya kita pasang lagi baut yang lainnya. Tidak perlu sampai kencang ya. Dirasa-rasa aja, agak seret sedikit ya kita stop. Kita mulai lakukan pengencangan lagi. Karena kita harus haluskan dulu yang bagian tengah ya. Nanti di situ semua dudukan itu harus sejajar ya. Tidak boleh ada yang ketiga dudukan itu harus sejajar. Dudukan noken as. Tidak boleh ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nanti berpengaruh pada tekanan olinya ya. Tidak akan lancar. Jadi seperti orang sakit kalau cuma dikasih obat penahan nyeri ya percuma, kita tidak obati penyakitnya ya. Seperti halnya seperti papas cangkang, kalau cuma dipapas tidak tidak sembuh penyakitnya. Berisiknya hilang.
Kalau papas cangkang sepertinya berisiknya bisa hilang, tapi penyakitnya seperti jalur oli dan tendangan oli itu kurang kurang merata ya. Nah, satu saat dia akan kembali kambuh lagi dengan penyakit yang sama seperti ini. Akan berisik dan akan baret lagi. Percuma ya bro. Jadi kita harus kerjain step by step sampai dia kembali presisi lagi. Jadi ketiga dudukan itu harus kembali presisi. Kalau dirasa udah lancar ya kita sudah bisa bersihkan dulu ya sambil kita perhatikan. Di skirnya dirasa-rasa ya bro, jangan terlalu makannya dalam, harus diperhatikan terus. Karena kalau makannya terlalu dalam akan kesulitan untuk kita samakan dudukan di sisi kiri dan kanannya, dan saat penyetingan sim klep nanti kita agak susah nanti ya. Jadi dikira-kira aja ya, jangan terlalu dalam. Nah ini sudah kelihatan mulai halus ya. Jadi baret-baretnya sudah mulai hilang. Prosesnya agak lama, jadi saya percepat videonya atau ada yang di skip ya. Yang penting inti-intinya aja sob ya. Nah, yang baretnya sudah hilang ya. Nah, nanti kita akan lanjutin skir lagi pakai pasta yang halusnya ya. Seperti skir klep aja, ada yang kasar, ada yang halusnya. Setelah ini kita lakukan penghalusan pakai pasta skur klep itu yang halus. Sudah mulai halus ya sob. Nah itu sudah ada rongga di dudukan tengah bagian bawahnya ya, karena sudah kita skur ya, dia udah turun dan sudah ada space. Nanti kita akan samakan di sisi kiri dan kanan. Jadi sisi kiri dan kanan juga harus kita skur juga nanti, tapi itu kemudian nanti. Pertama kita haluskan dulu bagian tengah. Nah sekarang kita pakai pasta skir yang halus ya. Dioles juga ya pada dudukan headnya dan pada jurnal tengah pada noken as intake. Pada cangkangnya juga ya, bagian tengah saja karena kita belum rapikan bagian kiri dan kanan. Simak aja sob, nanti sebentar kita presisikan semuanya. Jangan lupa rantai timingnya. Nah, dipasang kembali ya seperti kita skir pertamanya.
Oke, setelah itu kita buka, bersihkan lagi ya. Pakai bensin, minyak tanah atau solar, tidak apa-apa. Nah, ini penampakannya ya, sudah halus ya. Karena sudah di skur dan halus bagian tengahnya, udah otomatis sudah ada rongga ya. Karena kiri kanannya masih presisi sama kiri kanannya. Yang tengahnya berarti sudah turun ya, karena kita udah melakukan skur. Makanya nanti kiri dan kanan akan kita samakan nanti sebentar. Nah, udah halus ya sob, yang bagian jurnal tengahnya. Karena sudah diskur, dia udah pasti longgar ya. Ada space tengahnya karena sudah dikikis. Nah, gimana caranya harus turun biar dia sama, berarti kiri dan kanan harus kita kikis juga pakai skur. Tapi itu nanti kita lakukan step by step aja ya. Selanjutnya kita akan papas head dulu ya, pakai amplas sedikit aja ya, tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Bisa pakai amplas 250 apa atau yang 400, tidak apa-apa ya. Cuma 400 mungkin agak sabar ya, agak lama dikit. Nah, kita ganjal bawahnya, ditatakannya pakai kaca ya sob. Jangan di media yang kasar atau kurang rata, karena kita menggunakan kaca biar benar-benar rata ya saat pengaplasannya. Seperti ini ya sob, pelan-pelan saja dan dirasa-rasa aja ya, sambil sesekali kita liatin ya, karena jangan terlalu dipapasnya banyak, jangan. Asal diselap aja, diselap sedikit aja ya. Di skip aja sob, karena ini pengerjaan ini makan waktu juga ya. Jadi videonya ada yang saya skip. Yang penting intinya aja sob. Nah, kalau udah berasa udah rata, jangan dipapas lagi. Kalau sudah rata ya, semua permukaan sudah termakan ya. Karena ini tidak main mili, cuma 0, sekian aja ya, sedikit aja. Nah, sekarang cangkangnya juga kita papas ya, kita selap juga, digosok di kertas pasir. Pakai yang 250 boleh, yang 400 boleh. Kalau 250 kan dia agak kasar sedikit ya dibanding yang 400. Ingatnya jangan terlalu banyak ya saat slap cangkangnya, karena permukaan head juga sudah kita slap ya tadi ya. Nah, ini otomatis saat pemasangan ke
noken as dan head seret, pasti seret dia. Nah, di saat seret itu kita nanti tidak boleh dikencangkan banget ya. Nanti juga kita nanti disimak aja nih. Jangan lupa dibasahin sama air ya saat pengamplasan, biar tidak seret ya. Jadi yang bagian X juga kita ini ya, kita slap juga ya. Karena bagian X juga akan kita presisikan kembali. Soalnya sudah ada space juga ya, sedikit tapi tidak banyak. Jadi biar sekali dikerjakan. Yang paling parah itu yang bagian intake ya. X nanti cuma kita ikutin aja, jadi biar sama-sama presisi lagi. Oke sob, semua sudah dihaluskan ya. Ingat ya, kita cuma slap ambil 0, sekian mili aja ya, jangan banyak ya, sedikit sekali. Asal dihaluskan saja, dirasa-rasa aja ya sob. Setelah di amplas, ini akan seret ya pada noken as. Jadi kita coba-coba ya, dia pasti akan serat. Nanti akan kita skir pakai pasta yang buat skir klep yang tadi ya. Jadi semua dudukan
akan kita skir, kecuali bagian tengah intake yang tadi sudah kita lakukan penghalusan, itu tidak perlu lagi. Oke, sekarang kita mau skir di dudukan-dudukan yang lain ya. Selain dari bagian tengah, dudukan tengah dari intake tidak perlu kita skur. Karena tadi sudah kita skur ya. Nah, sekarang kita skur lagi, tapi pakai yang halus aja. Yang pasta skurnya yang halus ya. Jangan pakai yang kasar. Nah, nanti yang bagian tengah di intake yang tadi sudah kita skur, kita pakainya cuma pakai autosol ya. Jangan pakai obat skir lagi. Nah, ini kita pakai yang halus ya. Pasta skurnya yang halus. Karena tadi sudah kita lakukan pemapasan atau diselap ya. Diselap, diamplas sedikit ya, sedikit. Jadi saat dipasang nuken asnya sudah kembali seret ya. Nah, akan kita haluskan lagi biar dia lancar ya. Oke, pada bagian nuken asnya juga kita oles ya. Nah, nanti di bagian jurnal tengah dari intake kita pakainya autosol aja. Seperti itu ya. Karena tadi sudah kita lakukan penyekuran ya. Oke, jangan lupa rantai timingnya ya. Ya, setelah dipasang rantai timingnya baru kita eh, pasang lagi cangkangnya ya. Seperti cara yang tadi kita putar di rantai timingnya ya. Di skirnya dengan metode seperti ini. Nah, kalau sudah berasa
enteng, kita lakukan pengencangan sedikit lagi ya pada baut-baut cangkangnya. Tapi jangan terlalu kencang, nanti akan seret. Dirasa-rasa aja ya sob. Nah, kalau setelah sudah terasa enteng, udah halus, kita bongkar lagi dan bersihkan. Oke, yang bukan terakhir juga ya. Ini tahap selanjutnya kita skir skir lagi, tapi tidak pakai pasta skir ya. Pakainya autosol aja. Jadi dari ke-6 dudukan itu dan noken asnya kita skur pakai autosol. Jadi metode skur yang terakhir ini hanya untuk menghaluskan ya. Kita lakukan seperti tadi ya. Jadi bautnya jangan langsung kencang. Dikencanginnya perlahan ya. Kalau putaran ini sudah berasa enteng, kita mulai kencangin lagi. Soalnya autosol ini sama ya, sistem kerjanya seperti pasta skir juga. Hanya dia seratnya lebih halus ya. Kita lakukan berulang sampai benar-benar halus ya. Berasa enteng.
Nah, ini setelah kita haluskan tadi pakai autosol, sudah saya bersihkan juga ya. Jadi biar videonya tidak terlalu panjang kelamaan bertele-tele ya. Nah, ini penampakannya seperti ini ya untuk saat ini karena belum saya poles. Nanti nanti terakhir kita akan poles pakai kain dan autosol atau bore tuner ya, yang matanya dari busa, spon atau serat-serat kain gitu. Nanti akan kita poles juga pada dudukan, semua dudukannya ada, dan cangkangnya dan juga noken asnya juga kita poles semua ya pakai autosol ya. Tapi polesnya pakai kain atau bore tuner yang pakai matanya spon gitu ya, atau sejenisnya lah, biar dia lebih licin maksudnya. Nah, ini kan tinggal kita lakukan skir clap dan slap bagian eh, permukaan sambungan antara blok dan head. Oke, akan kita pasang cangkangnya ya. Terus kita tes puter, dicoba lagi masih ada berasa space atau sudah aman ya. Nah, oke, X-nya aman ya. Nah, sekarang intake-nya. Dan dia tidak boleh serat ya. Dia harus berputar. Berputar tetapi presisi. Tidak ada rongga atau jerak-jeduk ya. Nah, bagian intake-nya ya. Nah, agak seret ya bagian intake-nya. Tuh, masih agak seret bagian intake-nya. Kayaknya masih seret bagian ujung ya. Bagian ujungnya harus di skir lagi sedikit ya. Jadi biar dia presisi. Bagian ujung yang dekat noken, dekat gigi sentriknya. Nah, itu yang harus kita skir sedikit lagi agar dia tidak seret ya. Jadi dia presisi itu harus bisa berputar tetapi tidak seret. Maksudnya dia bisa ini ya, bisa berputar tetapi saat kita goyang dia tidak ada jedak jeduk ya, tidak ada space. Kalau bergeser kiri dan kanan tidak masalah ya. Atas jangan, asal jangan atas bawah. Jedak jeduk nggak boleh. Jadi tinggal bagian ujungnya aja ya yang kita skir lagi sedikit ya, agar dia bisa seret. Nah, dikasih oli ya, dikasih oli agar dia halus, soalnya kan sudah di skir tadi dia sudah halus ya. Jangan sampai kering seret ntar malah dia bisa barit lagi. Dikira-kira aja ya, dirasa cukup ya.
Kalau sudah enteng jangan terlalu dipaksa ya, nanti eh, terkikis lebih dalam lagi. Nanti bukannya presisi malah jadi tambah lebar ya, jadi ada space lagi. Jadi harus dirasa-rasa aja. Karena ini sangat tipis ya bro, tidak diambil banyak. Oke, sudah itu kita bersihkan lagi ya, bersihkan. Nanti terakhir kita poles lagi pakai autosol. Tetapi tidak pakai skir ya. Cuma dipoles autosol dan kain atau tisu bisa, atau kalau pakai bor tuner, bor tunernya yang mata ini ya, yang busa ya. Nah, ini penampakannya bro, kira-kira. Jadi ketiga dudukan itu harus presisi ya. Kalau cuma sekedar papas cangkang belum tentu bagian dudukan bawahnya itu presisi. Kalau ada rongga di bawah, oli tidak akan tendangannya kurang kencang ya sampai ke ujung. Jadi dia ketiga dudukan itu harus presisi semuanya. Kalau cuma sekedar papas cangkang kadang dia cuma bisa hilangin bunyi berisiknya ya, tetapi tidak menjamin untuk presisinya noken as dan dudukannya. Jadi jalur oli itu akan banyak luber di tengah, tendangannya kurang sampai ke ujung. Jadi itu jalur olinya masuk, kalau di tengahnya ada rongga, memang dia tidak ada jedak jeduk karena kiri kanan tuh presisi ya. Kalau di papas cangkangnya atau metode lainnya. Nah, di tengahnya kalau rongga, oli tidak akan kuat tendangannya sampai ke ujung. Nah, itu akan menunggu waktu karena tidak lama lagi akan kena bagian ujungnya juga. Kalau pelumasan olinya tidak lancar ya. Nah, itu akan kena bagian ujung kalau pelumasan oli, tendangan oli tidak kuat sampai ke ujung ya. Karena di tengah ada rongga, oli meluber semua ke tengah. Nah, jadi beberapa sudut itu kita samakan semua ya. Kebetulan di bagian X-nya juga ada space jerak jeduk. Jadi sekalian kita skir semuanya agar kembali presisi ya. Jadi tinggal nanti dipoles lagi pakai autosol tapi menggunakan tisu atau kainnya biar dia kembali licin. Nah, ini sudah mulai rapat lagi ya, sudah kembali rapat. Sudah kembali rapat dan presisi, tinggal kita skir klep dan atur sim klepnya lagi. Oke, tunggu video selanjutnya ya, sob. Terima kasih sudah menonton sob.